Hai teman-teman, pembahasan kita kali ini mengenai pembulatan bilangan. Kenapa sih bilangan itu perlu dibulatkan? Karena agar memudahkan kita menghitungnya. Mau tahu kan bagaimana caranya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Kita mulai secara bertahap ya teman-teman. Pertama kali kita akan mencoba untuk mempelajari pembulatan kesatuan terdekat. Dalam pembulatan kesatuan terdekat, kita akan mengubah pecahan desimal menjadi angka 0. Nah, teman-teman, biasanya angka yang akan kita bulatkan kesatuan terdekat berupa pecahan desimal. Bisa satu angka di belakang koma, ataupun dua angka, ataupun tiga angka di belakang koma. Dan untuk melakukan pembulatan kesatuan terdekat, ada syaratnya loh teman-teman, yaitu jika satu angka di belakang koma nilainya adalah di bawah 5, maka kita harus membulatkan ke satuan di bawahnya. Dan jika nilai satu angka di belakang koma lebih dari 5, maka kita harus membulatkan ke angka satuan di atasnya. Mari kita lihat contoh berikut ini. Kita ambil contoh ya teman-teman. Kita akan mencoba membulatkan pecahan desimal antara nilai 14 dan 15. Seperti kita lihat di garis bilangan berikut ini, banyak sekali angka-angka desimal di antara satuan 14 dan satuan 15. Beberapa contoh ini akan kita bahas. Yang pertama, nilai 14,4. Jika dibulatkan ke satuan terdekat, maka angkanya akan menjadi 14. Kenapa 14? Karena satu angka di belakang koma nilainya adalah 4, yaitu di bawah 5. Sehingga kita harus membulatkannya ke satuan terdekat yang di bawahnya. Untuk yang berikutnya, kita ambil nilai 14,5. Jika dibulatkan ke satuan terdekat, maka nilainya akan menjadi 15. Karena satu angka di belakang koma nilainya adalah 5. Sehingga kita harus membulatkan ke atas. Kita lanjut ya teman-teman untuk pembahasan pembulatan kepuluhan terdekat. Untuk pembulatan kepuluhan terdekat, kita akan mengubah satuan menjadi 0. Langsung saja kita ke contoh ya teman-teman. Kita akan mengambil contoh antara nilai puluhan 10 dan 20. Maka, jika nilai 17 yang akan dibulatkan ke puluhan terdekat, maka angkanya akan menjadi 20. Karena 17 memiliki angka satuan 7 yang lebih besar daripada 5. Sehingga dilakukan pembulatannya ke atas, yaitu angka 20. Contoh berikutnya, kita menggunakan angka 13 ya teman-teman. Jika dibulatkan ke puluhan terdekat, maka angkanya menjadi 10. Karena angka 13 memiliki satuan bernilai 3, yang nilainya lebih kecil daripada 5. Sehingga kita harus membulatkan ke bawah menjadi angka 10. Lanjut lagi teman-teman, kita ke pembulatan ratusan terdekat. Untuk pembulatan ke ratusan terdekat, kita akan mengubah puluhan menjadi 0. Langsung saja kita pakai contoh ya teman-teman. Kita pakai contoh di antara angka 200 dan 300. Untuk nilai 265, jika kita bulatkan ke ratusan terdekat, maka nilainya akan menjadi 300. Karena nilai 65 adalah lebih besar dari 50. Sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 300. Dan contoh berikutnya kita menggunakan nilai 248. Jika dibulatkan ke ratusan terdekat, maka nilainya akan menjadi 200. Karena 48 nilainya lebih kecil dari 50, sehingga kita bulatkan ke bawah ke angka 200.
Nah, kita tiba pada pembulatan ke ribuan terdekat. Tugas kita pada pembulatan ke ribuan terdekat yaitu mengubah ratusan menjadi 0. Kita ambil contoh nilai di antara 2000 dan 3000 ya teman-teman. Angka yang kita pergunakan adalah 2854. Jika kita ingin bulatkan ke ribuan terdekat, maka angkanya menjadi 3000. Kenapa 3000? Karena 854 nilainya lebih besar daripada 500. Sehingga kita harus bulatkan ke atas menjadi 3000. Dan untuk contoh kedua, kita menggunakan angka 2495. Jika dibulatkan ke ribuan terdekat, maka angkanya akan menjadi 2000. Kenapa 2000? Karena 495 nilainya lebih kecil daripada 500. Sehingga kita membulatkannya ke bawah menjadi 2000. Mudah bukan teman-teman untuk mempelajari pembulatan? Berikutnya masih mengenai pembulatan, yaitu pembulatan kepecahan desimal. Masih tetap semangat kan teman-teman? Kita mulai untuk pembulatan satu angka di belakang koma ya. Untuk membulatkan satu angka di belakang koma, kita harus perhatikan angka keduanya ya teman-teman. Maksudnya adalah angka kedua di belakang koma. Yuk kita lihat contohnya. Kita gunakan nilai 8,23 ya. Jika ingin dibulatkan ke satu angka di belakang koma, teman-teman harus perhatikan angka keduanya di belakang koma, yaitu angka 3. Kita beri warna hitam ya teman-teman, agar lebih memudahkan saja. Nah, angka 3 ini akan kita hilangkan, agar didapat satu angka di belakang koma. Hasilnya adalah menjadi 8,2. Mengapa 8,2? Karena angka 3 tersebut yang kita hilangkan tadi nilainya lebih kecil dari 5, sehingga kita bulatkan ke bawah, yaitu ke angka 2. Untuk contoh berikutnya, kita menggunakan angka yang nilai pembulatannya ke atas ya teman-teman. Angka yang kita pergunakan adalah 45,87. Angka berikut ini adalah angka desimal 2 angka di belakang koma. Tugas kita adalah menjadikan satu angka di belakang koma. Kita perhatikan angka kedua di belakang koma, yaitu angkanya adalah 7. Masih ingat kan? 7 itu nilainya lebih besar dong ya daripada 5. Sehingga pembulatannya akan dilakukan pembulatan ke atas, yaitu nilainya menjadi 45,9. Kita lanjutkan pembahasan kita ya teman-teman ke pembulatan 2 angka di belakang koma. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan angka ketiganya di belakang koma. Yaitu, apakah angka ketiga di belakang koma itu bernilai lebih dari 5 atau kurang dari 5, yang akan menentukan pembulatan ke 2 angka di belakang koma. Mari kita lihat contoh berikut ini. Kita ambil angka 23,832 ya teman-teman. Desimal ini memiliki 3 angka di belakang koma. Tugas kita akan menjadikannya 2 angka di belakang koma. Kita bisa perhatikan bahwa angka 2 tersebut memiliki nilai di bawah 5. Sehingga pembulatan ke 2 angka di belakang koma bernilai 23,83. Karena kita melakukan pembulatan ke bawah. Contoh berikutnya, kita ambil angka 1,2562. Angka desimal tersebut memiliki 4 angka di belakang koma. Tugas kita menjadikan pembulatan 2 angka di belakang koma. Nah, yang harus kita perhatikan hanya 3 angka yang belakang koma saja ya teman-teman. Untuk 4 angka di belakang koma diabaikan saja.
Jadi yang kita perhatikan adalah angka 6. Apakah angka 6 itu lebih besar atau lebih kecil dari angka 5? Ternyata lebih besar dari angka 5 ya teman-teman. Sehingga pembulatan dua angka di belakang komanya kita lakukan ke atas ya teman-teman. Sehingga hasilnya adalah 1,26. Angka 62-nya kita hilangkan. Mudah bukan teman-teman melakukan pembulatan pecahan desimal? Demikianlah teman-teman pembahasan matematika kita kali ini. Mudah kan? Dengan matematika mudah, kita bisa mempelajari matematika dengan sangat mudah. Mari kunjungi matematikamudah.com untuk dapat melihat materi matematika mudah lainnya dan mengerjakan soal-soal yang tersedia. Selamat mencoba!